فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana barakallahu fikum beliau telah menyelesaikan beberapa ucapan-ucapan dari a'immatu al-madahib tentang pentingnya mengikuti sunnah walaupun menyelisihi madhab-madhab tertentu. Lalu kata beliau, qala al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala berkata, fal wajibu ala kulli man balaghahu amrul rasul sallallahu alaihi wasallam wa arafahu ayyubayyinahu lil ummah. Yang wajib bagi siapa saja yang sampai kepadanya perkaranya Rasulullah SAW dan mengetahui hal itu untuk menjelaskannya kepada umat. Balighu anni walau ayah. Ini perintah. Sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun hanya satu ayat. Sehingga beliau di sini Ibn Rajab mengatakan al-wajib, yang menjadi kewajiban bagi siapa saja yang telah sampai kepadanya dari perkaranya Rasulullah dan mengetahuinya untuk menyampaikannya kepada umat. Wa yansahu lahum, dan menasihatkan mereka. Wa ya'muruhum bittiba'i amrihi, dan memerintahkan mereka untuk mengikuti agama beliau. Wa in khalafa dzalika ra'yu 'azimin minal ummah, sekalipun apa yang ia sampaikan tersebut menyelisihi pendapat mayoritas umat. Fa inna amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu ay yu'azzam, karena urusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pantas untuk diagungkan. Wa yuqtada bihi, dan lebih pantas untuk diteladani. Min ra'yi ay mu'azzamin, dibandingkan pendapat siapapun orang yang diagungkan, dibesarkan itu. Qad khalafa amrahu fi ba'd al-asya' khata'an, yang mana orang yang dibesarkan, diagungkan tersebut menyelisihi urusannya Nabi SAW pada beberapa perkara dikarenakan khata', ketidaksengajaan. Wa man huna raddus sahabah wa man ba'dahum ala kulli mukhalifin sunnatin sahihah. Dan dari sini, itu diantara argumentasinya adalah bantahan para sahabat kepada dan siapa saja yang datang setelah mereka kepada setiap yang menyelisihi sunnah yang sahihah. Wa rubbama aghlabu fir raddi, dan kadang-kalanya mereka keras dalam memberikan bantahan. La bughdanlah, bukan dikarenakan benci kepada orang yang dibantah. Bal huwa mahbubun indahum, melainkan dia dicintai di sisi mereka. Mu'azzamun fi nufusihim, diagungkan di hati mereka. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihim, tapi Rasulullah lebih mereka cintai. Nah, di sana barakallahu fikum terjadi di antara para sahabat saling bantah-membantah. Seperti barakallahu fikum Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabaraka wa taala anhu memberikan bantahan kepada para tabi'i berkaitan dengan masalah haji, bahwa di antara hal yang disunnahkan adalah haji tamattu'. Abdullah bin Umar juga begitu.
Beliau menfatwakan dan memerintahkan kepada masyarakat saat itu untuk lebih mengedepankan haji tamattu'. Lalu sebagian orang mengatakan, tapi bapakmu tidak memerintahkan itu, yaitu Umar bin Khattab. Tidak memerintahkannya. Yaitu Umar bin Khattab lebih menganjurkan orang melakukan haji ifrad. Atau haji qiran tidak dengan tamattu'. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu pun mengatakan, wallahi itu yang dilakukan oleh Rasulullah, walaupun berkata siapa yang berkata. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu begitu diselisihi tentang hal tersebut oleh Urwah ibn Zubair. Abdullah bin Abbas menyampaikan hal itu bahwa itu yang dilakukan oleh Nabi. Urwah ibn Zubair mengatakan, lakin qala Abu Bakrin, lakin qala Umar. Tapi Abu Bakar berkata, Umar berkata. Dengan keras dan tegas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yushiku ayanzila alaikum hijaratan minas sama'. Akan segera kalian dihujani batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku katakan, Rasulullah berkata, kalian datang tentang dan mengatakan Abu Bakar berkata, Umar berkata. Ini barakallahu fikum gambaran bahwasanya dahulu mereka memberikan bantahan walaupun Abu Bakar, Umar orang yang diagungkan di hati mereka. Abdullah bin Abbas ngerti bagaimana kadarnya Abu Bakar, Umar, tapi tatkala fatwa keduanya menyelisihi sunnah Nabi, tidak diambil. Sebagaimana ucapannya Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Siapa saja boleh diambil ucapannya atau dibantah kecuali pemilik kuburan ini, seraya beliau tunjuk ke kuburannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum Ibnu Rajab menjelaskan, bantahan tersebut bukan dikarenakan membenci orang yang mengatakan ucapan yang salah tadi, melainkan dia adalah orang yang dicintai di sisi mereka, diagungkan di hati mereka. Lakin Rasulullah ahabba ilaihim, tapi Rasulullah lebih dicintai. Wa amruhu fawqa amri kulli makhluk, dan urusan Nabi itu di atas semua urusan seluruh makhluk. Fa idza ta'arada amru Rasul wa amru ghairihi, maka apabila bertentangan urusannya Rasulullah dan urusan orang lain, fa amru Rasuli aula ay yuqaddam wa yuttaba', maka urusannya Rasulullah yang lebih pantas untuk didahulukan dan diikuti. Wala yamna'u min dzalika ta'zimu man khalafa amrihi, dan hal ini tidak menghalangi untuk tetap mengagungkan orang yang menyelisihinya. Seperti yang tadi ucapannya Abdullah bin Abbas, bukan berarti Abdullah bin Abbas melecehkan, meremehkan, menjatuhkan harga diri kehormatan Abu Bakar, Umar. Tetap diagungkan, muliakan. Nah, dan apa yang menyelisih dari mereka? Mereka adalah manusia biasa. Yaquluhu bi ijtihadihi, mengucapkannya, mengatakannya sesuai dengan ijtihadnya. Tapi tetap Rasulullah lebih pantas untuk diikuti. Nah, wa in kana maghfuran lahu, sekalipun orang yang menyelisih urusan Nabi tadi adalah seorang yang diampuni. Nah, seperti Abu Bakar, Umar. Jelas barakallahu fikum, mereka tidak kita katakan melakukan penyelisihan itu dengan sengaja untuk menentang. Tapi itu dengan ijtihad yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa in akhta'a falahu ajrun wa in asaba falahu ajran. Kalau ijtihadnya keliru dapat 1 pahala. Kalau tepat dapat 2 pahala. Nah, bal dzalikal mukhalif al-maghfur lahu la yukrahu ay yukhalifa amrahu idza dhahara amru Rasul sallallahu alaihi wasallam bi khilafihi. Bahkan orang yang menyelisihi tadi, yang telah diampuni dosanya, tidaklah dibenci untuk diselisihi urusannya apabila telah nampak urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi urusannya. Ini barakallahu fiikum ucapannya Al-Hafidz Ibnu Rajab, dan beliau dikenal dengan Hambali. Qultu, kata Syekh Al-Albani, aku katakan, kaifa yakrahuna dzalika wa qad amaru bihi atba'ahum kama marra. Bagaimana mungkin hal itu dibenci, yaitu bagaimana mungkin menyelisihi apa yang diucapkan, madhab yang diutarakan oleh orang-orang agung bisa dibenci kalau kita menyelisihinya, sementara mereka sendiri, para pengikutnya telah menyampaikan dengan jelas-jelas bahwasanya para pemilik madhab juga rela untuk dibuang dan dicampakkan pendapatnya apabila di sana ada hadis yang lebih sahih. Nah,
Wa aujabu alaihim ayatruku aqwalahum al-mukhalifah lis-sunnah, dan mereka juga mewajibkan bagi para pengikutnya untuk meninggalkan ucapan-ucapan mereka yang menyelisihi sunnah. Bal inna Syafi'iyya rahimahullah amara ashabahu ayyansibu sunnata sahiha ilaihi. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah memerintahkan murid-muridnya untuk menisbatkan sunnah yang sahih kepadanya. Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kapan suatu hadis sahih, itulah madhabku. Artinya nisbatkan saja ke saya. Karena itu hadis yang sahih. Nah. Walam ya'khud biha, walaupun Asy-Syafi'i sendiri tidak berpendapat dengan itu, yaitu di masa hidupnya karena tidak sampai kepadanya. Au akhadha bi khilafiha, atau mungkin Asy-Syafi'i telah mengambil pendapat yang menyelisihi hadis yang sahih tadi. Karena belum tahu kalau di sana ada hadis sahih yang menyelisihinya. Walidzalika lamma jama'a al-muhaqqiq Ibnu Daqiq al-'Id rahimahullah al-masail allati khalafa madhhab kulli wahidin min al-a'immatil arba'ah al-hadits as-sahihah fiha infiradan wa ijtima'an fi mujalladin dhakhm. Oleh karena itulah tatkala al-muhaqqiq Ibnu Daqiq al-'Id rahimahullah menggabungkan atau mengumpulkan kasus-kasus permasalahan di mana madhab masing-masing imam yang 4 menyelisihi hadis yang sahih pada kasus-kasus tersebut, baik satu demi satu madhab itu menyelisihinya atau madhab-madhab tersebut sepakat menyelisihi hadis yang sahih dalam satu jilid yang tebal. Artinya banyak, bukan hanya 1-2 kasus. Didapatkan dari madhab secara menyeluruh penyelisihan terhadap hadis yang sahih. Atau barakallahu fikum, di antara madhab-madhab tersebut penyelisihan yang benar madhab jelas tentang dari hadis Nabi SAW yang sahih. Qala fi awwalihi, Ibn Daqiq al-'Id berkata di awal kitabnya tersebut, inna nisbata hadhil masail ila al-a'immatil mujtahidin haram. Sesungguhnya menisbatkan, menyandarkan penyelisihan-penyelisihan ini kepada imam 4 yang dikatakan sebagai mujtahid haram. Walaupun jelas terang-terangan di buku-buku mereka menyelisihi sunnah Nabi. Kenapa dikatakan haram? Wa innahu yajibu 'alal fuqaha'i al-muqalladin lahum ma'rifatuha. Dan wajib bagi para fuqaha yang fanatik kepada mereka untuk mengetahui hal tersebut. Li'alla ya'zuha ilaihim, agar mereka tidak menisbatkan ucapan-ucapan itu kepada mereka lagi. Fayakadzibu alaihim, sehingga mereka pun berdusta atas imam-imam mereka. Kenapa? Setelah lalu penyebutan para 4 imam madhab, semuanya mengakui bahwasanya apabila ucapannya menyelisihi Rasul, jangan ambil ucapannya. Artinya orang yang datang setelahnya yang mengaku bermadhab dengan madhab mereka harus insaf dan adil. Kapan ucapan imam mereka menyelisih hadis Rasul, tidak boleh katakan ini pendapatnya Abu Hanifah, saya pegang. Kenapa Abu Hanifah sendiri sudah berlepas diri? Nah, boleh katakan ini madhabnya Malik. Kenapa Al-Imam Malik sendiri juga telah berlepas diri? Asy-Syafi'i, Imam Ahmad juga demikian. Nah, apabila didapatkan hadis yang sahih menyelisih madhab mereka, kata beliau, tidak sepantasnya lagi dinisbatkan kepada imam yang 4 tersebut. Nah, ini barakallahu fikum yang dijadikan pelengkap oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah terhadap nukilan-nukilan ucapan dari 4 imam madhab yang terkenal. Nah.